Ramadan bersama Muda Community. Muda akan mendampingi kamu untuk menyelami sejarah dahsyat Sang Nabi Agung dalam 20 episode serial Muhammad The Leader setiap sore jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Live streaming via Zoom dan YouTube gratis. Kamu suka menulis? Yuk berbagi cerita inspiratif Ramadan dalam Ramadan Story, Creating Impactful Muslim. Kirimkan tulisanmu dengan inspirasi yang paling menarik. Tulisan terpilih akan ditampilkan di media Indozone. Dan tentunya ada bonusnya juga. Open your mind and learn something new. Nantikan program Muda Global Talks yang menghadirkan pengalaman Muslim berbagai negara selama Ramadan. Follow Instagram Muda, biar kamu gak ketinggalan info komunitas. Karena sekarang bukan saatnya soleh sendirian, saatnya soleh bareng-bareng. Setelah saya ikut LDC Travel ini, saya bertemu dengan berbagai macam orang, tapi memiliki visi misi yang besar. Sangat bermanfaat dalam membentuk persepsi kita ke depan, materinya jadi mind blowing banget. Membuka pikiran saya untuk lebih bermanfaat lagi ke depannya, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk umat. Kita bisa belajar bareng mengenai life design kita dari awal. Di sini saya dapat banyak banget pengetahuan tentang bagaimana cara kita berkontribusi, bagaimana life planning kita. Merubah mindset kita, bagaimana cara berpikir kita untuk mengkolaborasikan antara ilmu yang kita punya dengan Al-Quran. Saya agak nyesel juga sih kenapa baru dapat sekarang gitu. Cara pembelajarannya sangat menarik. Mentornya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Kak Elvandi selaku mentor mampu membuat kita untuk selalu berpikir menggunakan logika dan nalar. Dilihat dari backgroundnya, dari lulusan Al-Azhar, kemudian juga Manchester, udah dia terpercaya banget. Al-Aziz Islamic Boarding School merupakan lembaga pendidikan jenjang SMA yang bertujuan mencetak generasi pemimpin masa depan yang agamis, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Al-Aziz merupakan lembaga wakaf dan lembaga non-profit, di mana segala bentuk sumbangan pendidikan dikembalikan dalam bentuk layanan pendidikan dan fasilitas untuk siswa. SMA Al-Aziz sudah terakreditasi A atau sangat baik dan menjadi salah satu sekolah percontohan dalam kurikulumnya, yang dimana memiliki program unggulan tahfiz dan tafsir Al-Quran beserta aplikasinya, lalu entrepreneurship dalam bentuk agrobisnis dan pengelolaan bisnis, lalu leadership dan metode pembelajaran yang berbasis proyek atau PBL, ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, memanah, bela diri, cooking class, English dan Arabic club, multimedia, dan masih banyak lagi. Marilah bergabung bersama kami di SMA Al-Aziz Islamic Boarding School. Namaku Restu.
Aku kelas 4 MI Nurul Huda. Kalau air sungai sedang pasang dan habis turun hujan, terpaksa aku melepas sepatuku agar tidak basah. Sekolahku adalah sekolah panggung, dibangun dari kayu karena di bawahnya air. Meskipun seperti itu, aku tetap semangat sekolah karena cita-citaku menjadi guru. Aku ingin mengajar dan bisa mencerdaskan orang lain. Ruang kelasku disekat menjadi 3 dalam satu ruangan. Jadi seringkali aku mendengarkan pelajaran kelas sebelah. Impianku hanya ingin sekolah yang nyaman untuk aku dan teman-teman. Kapan ya aku bisa belajar dengan tenang dan nyaman? Jika ibadah itu hanya di masjid, mereka takkan hadir membakar semangat perjuangan. Jika amal itu di rumah saja, mereka tak akan keluar menginspirasi generasi. Jika soleh hanya memperbaiki diri, mereka tak perlu lelah berbagi waktu. Harus sabar membina di tengah kesibukan kerja dan keluarga. Mereka hadir bukan karena mereka sempurna. Mereka berbagi bukan untuk eksistensi diri, tapi mereka bergerak karena memahami sebuah misi. Misi ibadah di dunia, misi hidup dengan makna, misi menjadi muslim yang berdampak dengan karya. bulan Ramadan, para sahabat menang dalam ujian berat Perang Badar. 313 muslim lawan 1000 orang Quraisy Mekah. Di bulan Ramadan, ada ulama-ulama yang menghatamkan Quran setiap hari. Di bulan Ramadan, Salahuddin Al-Ayyubi menang Perang Hittin tahun 1187, sampai akhirnya bisa membebaskan Palestina. Di bulan Ramadan, Indonesia juga jadi negara merdeka. Banyak sekali orang hebat mencetak prestasi di bulan ini. Tahu nggak apa rahasianya? Jawabannya adalah suasana kebaikan. Kalau orang itu udah mulai ibadah, memulai kebaikan walaupun kecil, maka di hatinya akan terbangun mood, ketagihan ingin berbuat baik. Jadi mumpung masih ada semingguan lagi, segera kejar. Pasang target-target amal baik yang besar dalam beberapa hari ke depan. Mumpung Ramadan, mood ibadahnya bagus. Karena kata Nabi, innal hasanata tad'u ukhta. Setiap kebaikan yang tercipta akan mengundang kembaran kebaikan lainnya. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan, para sahabat menang dalam ujian berat Perang Badar. 313 muslim lawan 1000 orang Quraisy.
Di bulan Ramadan, para sahabat menang dalam ujian berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ahyikum jami'an bi tahiyatil Islam wal khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam serial Muhammad the Leader. Setiap permulaan ada akhir, setiap awal cerita ada akhir cerita. Setiap kita membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai juga pada ujungnya. Sejarah manusia agung ini yang sudah kita bahas selama 18 sesi sebelumnya, sekarang sampai ke penghujungnya. Di sesi 19 ini insya Allah kita akan mengkaji tentang bagaimana perjalanan terakhir dalam perang yang sangat besar dan sangat sulit dihadapi oleh Rasulullah SAW. Umat Islam sekarang sudah sampai pada titik di mana seluruh jazirah Arab gentar. Seluruh teritori Madinah, Mekah dan yang lainnya itu sudah tunduk sebagian besar dalam kekuasaan Islam. Sehingga ini menimbulkan benci, dengki, hasud bagi kerajaan-kerajaan kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu kekuatan Romawi. Inilah kajian kita, yaitu tentang perang Tabuk, perang yang diciptakan oleh orang-orang zalim, perang yang diciptakan oleh orang-orang yang hasud, perang yang terjadi karena orang tidak ingin melihat ada nur Islam bercahaya di muka bumi ini. Nah, kawan-kawan semua, umat Islam sampai di titik ini melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Kita sudah mengkaji tema ini dari mulai sesi pertama, masa awal-awal wahyu, sesi kedua, sesi ketiga, lalu bagaimana dakwah Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Nabi Muhammad hijrah para sahabatnya ke Habasyah, lalu di embargo selama 3 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Taif, pulang lagi dari Taif tanpa hasil, dakwah ke kabilah-kabilah nol hasilnya pada tahun 10-11 itu. Lalu ada orang-orang yang baru masuk Islam dari Khazraj, dari Yathrib, dan akhirnya berkembanglah Islam di Yathrib di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah, membangun negara yang baru. Di sana ada ancaman lagi, sehingga meletuslah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Lalu Hudaybiyah, umat Islam juga akhirnya berekspansi, mengirimkan surat ke berbagai negara, ke berbagai raja. Dan sekarang umat Islam sudah melesat jumlahnya dari yang awalnya 3.000 pada Hudaybiyah. Pada tahun ke-8 setelah Hudaybiyah itu, umat Islam jumlahnya 10.000. Sekarang umat Islam sudah memenangkan perang Hunain dengan total kekayaan yang sampai triliunan rupiah, dibagi-bagikan 300 unta ke Abu Sufyan, lalu juga unta-unta yang lain dikasihkan ke Uyainah bin Hisn, ke tokoh-tokoh mu'alaf. Dan orang-orang Ansar yang sudah berjuang selama belasan tahun itu tidak mendapatkan jatah yang memadai kalau diukur dengan matematis. Tapi orang-orang Ansor, sahabat sejati Rasulullah, menunjukkan kualitasnya. Orang Muhajirin juga menunjukkan kualitasnya dengan mengembalikan harta itu ketika ada proyek oleh Rasulullah diminta untuk melembutkan hati orang-orang Hawazin. Dan sekarang kawan-kawan yang saya hormati, ikhwani wa akhwati fillah, umat Islam sudah tinggal lagi di Madinah ya. Setelah cukup lama ya ekspedisi ke Mekah lalu pulang lagi ke Madinah,
Dan sekarang umat Islam sedang dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi fakir, sedang paceklik, tidak ada pertanian yang sedang tumbuh, sedang musim panas sekali, air pun kekurangan. Di saat inilah Allah memberikan ujian yang lain, dan mungkin ini ujian yang cukup berat bagi umat Islam dalam ekspedisi terakhirnya dalam jihad fisabilillah, yaitu Ghazwah Tabuk, karena dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Perang ini terjadi karena umat Islam sudah semakin meningkat kekuatannya. Di Jazirah Arab ini Islam menguat, dan bangsa-bangsa Arab itu tidak semuanya Muslim sebetulnya ya agamanya, walaupun mereka tunduk pada kekuasaan Islam. Ada bangsa Arab yang Kristen seperti bangsa Arab yang ada di Syam. Kalau sampai umat Islam makin meluas kekuasaannya dan orang-orang Arab Kristen juga loyal ke umat Islam, masuk agama Islam, maka kekuasaan Romawi akan semakin kecil dan pasukan Romawi itu akan kehilangan banyak sekali teritori. Makanya perkembangan Islam dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan Romawi. Yang ironi adalah seorang raja Romawi yang namanya Heraklius, dia faham bahwa Islam itu benar. Dia faham bahwa Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi itu maha benar juga, dia faham. Makanya dia pernah bilang ke Abu Sufyan, kalau betul dia ini Nabi, dia akan menguasai lahan yang ada di antara kedua kaki ini. Semua teritori Syam akan dia kuasai. Dia tahu bahwa Nabi ini maha benar, tapi dia sombong, dia takabur, dia juga tidak mau kehilangan harta, jabatan, gak mau kehilangan kerajaannya, karena kalau dia masuk Islam, maka dia akan dikudeta dan dia akan kehilangan tahtanya. Maka bukan hanya sombong, dia sekarang yang mengirimkan pasukan untuk menyerang umat Islam. Tidak ada angka yang pasti berapa jumlah pasukan mereka, tapi kira-kira lebih sedikit dari pasukan umat Islam. Mereka ini jumlahnya mungkin di antara 30 sampai 40 ribuan pasukan yang disiapkan oleh Raja Heraklius untuk membasmi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Informasi tentang pasukan mereka yang bersiap-siap ini sudah tersebar di kalangan umat Islam dan juga menjadi berita yang viral di Jazirah Arab, sehingga Rasulullah juga kurang nyenyak tidurnya ya selama kira-kira 1 bulanan di Madinah ini. Hampir tiap hari Rasulullah bertanya ke tim-tim intelijennya, bagaimana, sudah datang belum pasukan musuh, pasukan Ghassan. Mereka mengirimkan pasukan Ghassan dulu untuk sebagai pasukan pembuka untuk menyerang Madinah. Dan Rasulullah menunggu dari para intelijennya, pasukan Ghassannya sudah terlihat belum untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Informasi yang didapat, mereka itu mengumpulkan sekitar 40.000 pasukan yang terdiri dari kabilah Lakhm, Judham, dan Arab-Arab Kristen, dan mereka sudah sampai di daerah Balqa. Ini udah cukup dekat ya dengan Madinah Al-Munawwarah. Ketika mendengar informasi ini, barulah Rasulullah SAW bersiap-siap untuk memilih strateginya. Apakah akan bertahan di Madinah atau akan keluar menghadapi tentara Romawi di daerah mereka sendiri, di kampung halaman mereka sendiri. Masalahnya ini jaraknya jauh. Jaraknya 760 km. Bayangkan. 760 km, berapa kali balikan antara Bandung ke Surabaya? 760 km. Kondisinya panas, bukan di jalan yang mulus, halus, di jalan yang enak, bukan di bawah pohon yang rindang. Ini jalan yang sangat panas sekali. Udara terik. Yang ketiga, persediaan makanan kita sangat tipis, sedang musim paceklik. Hampir musim panen, tapi ini belum ada panen apa-apa. Dan juga umat Islam memiliki masalah lain, kelangkaan hewan tunggangan. Sedikit unta, sedikit kuda itu harus menempuh perjalanan 760 km, bayangkan. Betapa sulitnya. Tapi ini pelajaran kawan-kawan semua. Hari ini kita akan mempelajari semua konsep, saya rangkup konsep kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini cukup panjang ya materi kita, ada 113, 114 slide, tapi akan kita ringkas sedikit demi sedikit. Kaidah pertama nih untuk orang-orang yang menang, bahwa semakin berat ujian, semakin terseleksi para pemilik keimanan. Iman diseleksi dalam ujian yang berat, bukan dalam keringanan, bukan dalam keenakan. Nabi Muhammad ketika melihat tantangan yang berat ini, lalu berpikir dengan para sahabatnya, bagaimana menghadapi orang-orang Quraisy ini, apakah di dalam kota Madinah ataukah di luar. Nabi Muhammad berpikir strategis. Kalau umat Islam menghadapi tentara Romawi ini di dalam kota Madinah, risikonya adalah kalau sampai umat Islam kalah, sudah tidak ada lagi tempat kabur dan habis semuanya akan dibantai oleh orang-orang Romawi. Makanya umat Islam berpikir lebih jauh lagi. Tapi kalau kita menyerang orang-orang Romawi lebih dulu, ini berpeluang lebih banyak menangnya karena keberaniannya lebih ditunjukkan. Kalau misalnya musuh berani menghadapi umat Islam di kampung umat Islam sendiri, mereka tandang, kita kandang,
berarti mereka lebih berani, dan keberanian adalah awal dari kemenangan. Karena itu berpengaruh kepada mental. Maka jangan sampai musuh lebih berani dibanding umat Islam. Dan juga berangkatnya umat Islam keluar itu akan menggentarkan musuh-musuh Allah di sekitar Jazirah Arab dan di utara Arab. Bayangkan Nabi Muhammad yang beberapa tahun sebelumnya itu ditindas, dihina, dianiaya, diusir. Sekarang Nabi Muhammad berangkat untuk menaklukkan tentara Romawi yang sudah berkhianat, menyediakan pasukan perang, dan berkali-kali membunuh utusan Rasulullah SAW. Jadi ribuan alasan perang sudah tersedia dan Nabi Muhammad tinggal mengeksekusinya. Jadi Nabi Muhammad memilih berperang di lahan musuh dibanding bertahan, karena ini lebih berpeluang menang bagi kita. Karena ketika kita menentukan lahan kita sendiri, menentukan tempat perang, kita bisa menentukan tempat yang paling strategis, sedangkan musuh hanya mengikuti permainan kita. Yang pertama kali datang ke tempat perang, merekalah yang bisa lebih menguasai permainan. Rasulullah siap-siap akan berangkat di bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah ya. Ini 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Pelajarannya adalah kemampuan berpikir strategis adalah instrumen terpenting kepemimpinan yang perlu disiapkan selama berapa lama? Bertahun-tahun. Jadi ini butuh wawasan yang sangat luas. Dan awal kemenangan pertempuran adalah penguasaan medan, waktu, dan cara bertarung. Rasulullah ingin mengambil peran inisiatif ini lebih dulu dibanding orang lain, menentukan tempat, lokasi, menentukan timing, dan menentukan cara-cara berperangnya. Kita yang menentukan sehingga kita mengambil permainan. Nah sekarang siap-siaplah Rasulullah itu ingin membangun pasukan yang cukup besar. Bahkan ini pasukan terbesar yang pernah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Di Madinah ini ada 5 kategori manusia. 5 kategori manusia ini akan selalu ada di antara kita kawan-kawan. 5 kategori ini harus kita perhatikan dan kita fahami ciri-cirinya. Yang pertama ada kategori sahabat yang paling tinggi level imannya, disebut amaliqatul iman. Orang-orang dengan keimanan yang super tebal, orang-orang raksasa imannya itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Yang kedua ada orang-orang umum, amatul muslimin, yang muslim umum yang ya salat ibadah tapi mereka tidak sekuat imannya dan juga pengorbanannya tidak sebesar amaliqatul iman. Yang ketiga ada para sahabat yang sekali-kali alfa dengan salat, alfa dengan zakat, alfa dengan jihad, dan mereka kalau misalnya lagi ingat mereka berjuang lagi, bisa selevel dengan amaliqatul iman, tapi dalam momen tertentu mereka kadang-kadang lupa dengan Islam, lupa dengan Allah, dan malas, kemageran, ataupun tidak mau kerja keras, ataupun memilih tugas-tugas yang ringan. Inilah karakter sahabat-sahabat di level yang ketiga. Tapi ada yang keempat, hati-hati, yaitu munafik al-am. Orang-orang munafik secara umum itu ada. Orang-orang yang tidak mau dengan Islam, membenci Islam, tapi tidak berani menampakkan diri, dan mereka tidak berani dinyinyirin, ataupun tidak berani mendapatkan perlawanan, ataupun tidak berani dipicingkan mata orang ketika melihat mereka. Mereka lebih baik munafik. Ini bahaya. Ini seperti duri dalam daging yang akan menghancurkan umat. Tapi ada yang lebih parah lagi. Ini munafik makirin. Otaknya orang-orang munafik yang memang merencanakan agenda-agenda real untuk menghancurkan Islam. Akan selalu ada 5 kategori ini. Walaupun sebetulnya Nabi Muhammad tahu siapa saja orang-orang munafik. Nabi Muhammad tahu sekali nama-namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mengeksekusi mereka. Karena yang akan dijadikan indikator oleh kita adalah sikap lahir mereka. Kalau mereka itu secara kasat mata nampaknya muslim, sholat, dan mereka berakidah, mereka pun bersahabat dengan kita, harus kita anggap seperti itu. Hatinya jujur ataupun munafik kita nggak akan pernah tahu, dan kita nggak boleh menjudge orang lain. Tapi Rasulullah mengajarkan ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ini Anda, maka pelajari, dan Anda akan menemukan bagaimana sikap yang paling tepat di depan orang-orang yang memiliki ciri-ciri munafik ini. Nanti akan kita bahas sedikit-sedikit ya. Rasulullah mulai mengumpulkan logistik kepada para sahabat ini. Rasulullah menawarkan siapa yang bisa mengumpulkan uang, infak, sedekah untuk kepentingan perang Tabuk ini, falakal jannah, maka akan dapat surga insyaallah. Berkumpullah para sahabat itu untuk berbondong-bondong memberikan hartanya. Yang salah satu yang paling fenomenal adalah cerita tentang infaknya Utsman bin Affan. Beliau datang dengan menawarkan 100 unta, ada yang mengatakan 200 unta di awal. Sebelumnya Anda mendengarkan kan di sesi sebelumnya, di sesi ke-18, dalam perang Hunain ini orang ingin dikuatkan imannya dikasih 100 unta oleh Rasulullah SAW. Orang ingin dikuatkan imannya, ini bukan dikasih, justru dia yang memberi 100 sampai 200 unta kepada Rasulullah SAW.
Coba kita kalkulasi sedikit ya. Satu unta ini berapa sih nominalnya? Ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, unta merah bisa 50, 70 juta. Taruhlah kita ambil yang paling kecil, 25 juta. 200 unta merah itu kali 25 juta sama dengan 5 miliar. Bayangkan kawan-kawan. Ini bisa sampai 5 miliar. Kalau satu untanya 25 juta ya. Bisa sampai 5 miliar harta yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Tapi bukannya itu. Utsman bin Affan infak kepada Rasulullah bi aktafiya wa akhlasiha, dengan semua muatan untanya. Jadi unta di atasnya itu ada muatan barang-barang. Jadi kalau satu muatan itu berisi makanan, berisi perlengkapan-perlengkapan yang lain, nilainya taruh 10 juta aja per unta, berarti 200 unta itu 2 miliar. 2 miliar ya, ini muatannya saja ini. Nah sekarang Utsman gak cukup sampai situ, dia memberikan juga 200 uqiyah emas. Satu uqiyah itu berapa? 31,74 gram. Dikali saja 200 kali 31,74 gram, artinya dia menginfakkan 6.000, bayangkan 6.348 gram alias 6,3 kilogram. 6 kilo infaknya itu. Kali sekarang 1 gram emas itu 900.000, 5,7 miliar. Jadi di awal infak dia ini lebih dari 12 miliar infak Utsman bin Affan ini. 12 miliar lebih infak Utsman bin Affan. Dan kata Rasulullah SAW, lu mendoakan Utsman bin Affan agar mendapatkan keberkahan dalam rezekinya dan agar masuk surga. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Umar? Ya Rasulullah, saya infak lagi 100 unta dengan muatannya. Kalau tadi 5M, sekarang 2,5 M dengan 2 miliar, 4,5 miliar. Dan menginfakkan juga 1.000 dinar. Kalau tadi uqiyah, sekarang 1.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti 4.250 gram. 4,25 kilo emas. Jadi ini bukan 1 kilo barang, ini bukan 1 kilo buah-buahan, ini 4,25 kilogram emas. Sebanding dengan 3,8 miliar. Lalu Rasulullah mengucapkan sebuah doa yang luar biasa. Kalau doa ini diucapkan oleh Rasul kepada kita, mungkin kita libur ibadahnya. Rasul mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakan dia. Saking gedenya pahala yang insya Allah akan dia miliki, maksiat-maksiat apapun yang dia lakukan tidak akan sebanding dengan pahalanya insya Allah. Tapi Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad mengatakan hal ini kepada Utsman bin Affan yang setelah mendengarkan doa tersebut bukan malas-malasan ibadah, bukan pensiun sholat, bukan akan maksiat, tapi justru dia melipat gandakan kontribusinya pada Islam. Ya Rasulullah, saya tambah lagi 600 unta. 600 unta itu 15 miliar dengan 100 kuda. 100 kuda itu kalau satu kuda 1 miliar harganya sekarang. Kuda-kuda perang ini bukan kuda sekedar buat jalan-jalan wisata. Ini kuda perang bisa 1 miliar, harganya berarti 100 miliar. Di total 115 miliar. Dan di total keseluruhannya infak Utsman bin Affan itu 136 miliar yang mengcover sepertiga kebutuhan pasukan. Ada orang yang infak 136 miliar hari ini dalam satu hari? Nggak ada ya. Nggak ada kayak Utsman bin Affan. Dan dalam beberapa riwayat saya kumpulkan, saya kalkulasi harta total Utsman bin Affan itu sampai akhir hayatnya, dari awal sampai akhir 2,533 triliun rupiah kira-kira. Itu harta Utsman bin Affan. Apakah hanya Utsman? Enggak, yang lain pun sama. Walaupun nominalnya tidak sedahsyat Utsman bin Affan, tapi mereka juga berkontribusi besar. Ada Abdurrahman bin Auf yang berinfak 200 uqiyah emas, 200 uqiyah perak, satu uqiyah perak 40 dirham. Satu dirhamnya 3,11 gram. Artinya dia berinfak berapa banyak nih? 8.000 dirham kali 24.000 berarti 24.880 gram perak. Ada nggak yang infak 24 kilogram perak? Beli perak kita paling berapa ya? 4 gram, 5 gram, itu 10 gram. Ini dia berinfak 24 kilogram perak. Kalau satu peraknya berapa harganya sekarang? Misalnya 40.000 ya. 1 gram perak itu. Maka infak Abdurrahman bin Auf itu 1 miliar rupiah kira-kira. Lalu datang Umar bin Khattab, dia pun infak. Infak Umar bin Khattab itu setengah dari hartanya. Jadi kata Rasulullah,
Ma abqaita ya Umar, berapa yang disisakan untuk kamu dan untuk keluarga kamu? Kata dia, mislah hada, sama dengan ini ya Rasulullah. Berarti Umar bin Khattab infak setengahnya, dan setengah Umar bin Khattab itu berarti 1/2 miliar, setengah miliar. Tapi ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu selalu ingin menyaiki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh Rasulullah, kam abqaita, berapa yang tersisa wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan yang tersisa itu hanya Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh hartanya habis untuk infak fisabilillah. Ini dahsyat ya Abu Khattab ini. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini. Dua orang selalu saingan tapi bersaing dalam kebaikan. Dan Abu Bakar As-Siddiq selalu mengalahkan Umar bin Khattab dalam infak, dalam amal, dalam jihad, dalam apapun. Ini luar biasa. Para sahabat yang berinfak beramai-ramai untuk menyumbang pasukan Tabuk. Ada juga yang umum, orang yang tidak memiliki harta apa-apa lagi, tapi dia ingin infak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, ya Allah, andaikan ada yang menerima, saya ingin infak harga diri saya deh, karena nggak ada lagi yang bisa saya infakkan, saking miskinnya orang ini. Dan doa dia ini didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh malaikat, dan Rasulullah dikasih tahu bahwa dia sudah berdoa kayak gini. Besoknya dia mengumumkan, Rasulullah, siapa seorang yang berdoa kayak gini, maka doanya sudah diterima, infak dia ini diterima, harga dirinya dipakai untuk jihad dalam perang Tabuk ini, kawan-kawan. Ada orang-orang yang tidak mampu infak apapun dan mereka menangis saking sudah tidak punya lagi bekal apapun. Namanya al-bakaun, dan mereka tidak bisa ikut perang. Kenapa? Karena mereka nggak punya kendaraan. Perjalanan panjang ini kalau jalan kaki sebagian besarnya ini akan terlalu lama dan juga akan habis di jalan energinya. Tapi para sahabat harus menaiki unta. Itu pun bergantian untanya itu ya. Nah, dari sinilah kawan-kawan akan terlihat orang-orang muslim ini walaupun gak punya harta, gak punya modal apapun, kalau memang mau perang mereka akan berangkat, tidak beralasan dibalik alasan-alasan yang tidak masuk akal. Bergeraklah pasukan muslimin ini siap-siap menuju Tabuk ya. Pelajarannya adalah sebesar apa kapasitas seseorang, seluas itulah kontribusi yang mungkin tercipta. Sekuat apa naluri kontribusi seseorang, sebanyak itu manfaat nyata yang terasa. Jadi para sahabat menunjukkan bahwa mereka ini semakin tinggi kapasitasnya, semakin gede sumbangannya kepada Rasulullah SAW. Kalau orang-orang kere, orang-orang yang penghasilan sedikit, ya nggak akan gede infaknya. Tapi kalau orang kayak Utsman bin Affan, maka infaknya sudah layak, sahabat itu sangat besar sekali. Lalu ihwadi wa fillah, apalagi yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy yang sebagiannya sudah masuk Islam, orang-orang Arab Badui yang sebagiannya sudah masuk Islam, itu kan tidak semuanya kuat. Apalagi orang-orang yang munafik yang sejak awal itu takut dengan umat Islam di Madinah. Mereka ini tidak henti-hentinya membuat alasan. Ada yang beralasan, ya Rasulullah ini harinya panas sekali dan perjalanan jauh, jadi kami tidak bisa bergerak, tidak bisa berangkat. Takut kami tidak kuat dan nanti tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa mengalahkan musuh. Ada yang beralasan panas. Ada yang beralasan seperti Jabir bin Qais, dia beralasan lebih aneh lagi, ya Rasulullah, saya ini adalah laki-laki yang paling suka dengan perempuan cantik, kata dia. Sedangkan orang-orang Romawi itu orang-orang cantik. Ya Rasulullah, maka izinkan saya untuk tidak ikut perang demi menjaga iman saya agar terjaga dari fitnah. Itu jawaban orang-orang munafik. Bayangkan, hari ini ada orang yang tidak mau diibadah karena alasannya tidak mau kena fitnah, sehingga lebih baik tidak melakukan ibadah. Takut ketemu perempuan nanti hati saya tergoda dan juga tidak bisa menjaga hawa nafsu, tidak bisa menjaga mata, akhirnya tidak keluar, tidak berdakwah karena takut dengan ancaman dan godaan itu. Bagaimana mau maju kalau kayak gitu? Dan orang-orang munafik beralasan dengan 1001 alasan, dibuat-buat aja semuanya agar mereka tidak ikut perang Tabuk ini. Nah, pelajarannya adalah alasan menjaga harga diri dari kerusakan kecil tidak boleh menghalangi diri dari proyek perbaikan besar. Lalu orang-orang munafik gak hanya situ. Orang-orang munafik justru bergerak lagi, bermanuver. Mereka membuat masjid namanya Masjid Dirar. Oleh umat Islam disebutnya masjid yang membahayakan. Karena masjid ini tujuannya bukan untuk ibadah. Tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang yang nyinyirin umat Islam. Mereka mengumpulkan orang-orang yang munafik ini dalam satu masjid, beribadah bareng di situ, ngumpul bareng di situ untuk merancang strategi menghancurkan Islam. Makanya masjid ini oleh Rasulullah dihancurkan. Dekat dengan Masjid Quba, dihancurkan oleh Rasulullah karena fungsinya adalah untuk memecah belah umat Islam. Ini dijelaskan juga dalam At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman ussisa bina'ahu ala taqwa minallah wa ridwan, orang-orang yang menegakkan mesinnya karena takwa dan karena ridha Allah inilah yang akan diterima. Khairun dibanding orang-orang yang mendirikan masjid karena kerusakan dan niat untuk mencari fitnah.
berdasarkan At-Taubah ayat 107 sampai 108. Jadi para sahabat ini melihat terus aktivitas orang-orang munafik karena ini jadi pelajaran kawan-kawan. Kalau kita bisa mempelajari pola-pola orang munafik ini, Anda bisa survive di perusahaan, di lembaga, di yayasan. Karena akan selalu ada orang-orang kayak gini dengan karakter-karakter yang mirip walaupun mereka orang Indonesia, kawan-kawan. Pelajarannya adalah kehadiran orang munafik diperlukan untuk mengajari umat Islam karakter, ciri, dan setiap langkah mereka sebagai bahan pemahaman yang melindungi umat dari tipu daya mereka. Jadi penting sekali memahami mereka ini. Lalu dalam perjalanan ke Tabuk ini Rasulullah SAW menitipkan Madinah ke Muhammad bin Maslam al-Ansari. Lalu juga menitipkan keluarga Rasul ke Ali bin Abi Thalib. Umat Islam itu berangkat dengan 30 ribuan pasukan, ya disebutnya Jais al-Usrah atau pasukan tentara yang sedang kesulitan. Satu unta kadang-kadang harus dinaiki bergantian dengan 18 orang. Satu unta itu. Umat Islam kurang makanan juga, kurang logistik juga. Ada beberapa orang yang memang ketinggalan seperti Abu Haythamah. Dia ketinggalan karena sudah terlalu manja, terlalu nyantai dengan istri-istrinya sehingga dia ketinggalan perang, tapi akhirnya dia menyusul juga. Para sahabat jalan kaki 17 orang, satu orang naik unta. Nanti gantian terus 18 orang itu untuk satu unta. Karena perjalanannya panjang, maka orang itu perlu duduk juga ya. Dalam kondisi perang kayak gini. Di tengah perjalanan yang panjang ini, ikhwani wa akhwati fillah, banyak ujian. Mereka sedang haus, lalu mereka sampai ke sebuah teritori, melewati Wadi Al-Qura, dan di sana ada bekas perkampungan suku Samud yang telah Allah hancurkan. Suku Ad dan Samud itu sudah Allah hancurkan sejak zaman dulu, dan umat Islam sampai ke teritori tersebut. Di sana ada mata air, dan Rasulullah melarang umat Islam meminum mata air di situ. Kenapa? Karena itu mata air yang terlaknat, kampung terlaknat, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sulit itu ingin taat kepada Rasulullah di saat yang paling genting ketika haus. Tapi sebagian sahabat banyak yang taat dan juga ada yang membangkang saat itu. Ini ujian juga siapa yang muslim sejati, siapa yang munafik saat itu, kawan-kawan. Abu Zal tertinggal dalam perjalanan tapi dia berhasil menyusul jalan kaki dengan payah, dengan unta yang sangat payah ini, kadang jalan kaki kadang naik, dan akhirnya dia bisa menyusul Rasulullah SAW bersama dengan rombongannya. Tapi kawan-kawan semua, ini adalah ujian yang menguji umat Islam dari orang munafik. Ada aja orang-orang yang tidak taat, ada aja orang-orang yang ngeyel, ada aja orang-orang yang bandel. Nah, orang kayak gini bisa kita lihat di saat-saat sulit. Jangan pernah bergantung harapan kita, jangan pernah bergantung organisasi kita ke orang-orang yang dengan ujian kecil aja mereka tidak tahan, mereka nggak kuat. Jadi ujian berat ini untuk memfilter justru orang-orang yang soleh. Ketika umat Islam sampai di Tabuk, ada 30 ribu pasukan, orang-orang Romawi sudah mendengar kabar ini. Mereka mendengar kabar yang sangat santer bahwa umat Islam datang dengan rombongan yang cukup besar, jumlahnya 30 ribu orang, sehingga orang-orang Romawi berpikir dulu orang Romawi ini menghadapi berapa? Menghadapi 3.000 orang pasukan dalam perang Mu'tah. Sekarang umat Islam 30.000, 10 kali lipat plus dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya dalam perang Mu'tah umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi, Zaid bin Haritha, Ja'far, lalu dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha, dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jumlah 3.000 bisa membuat 200.000 pasukan kocak-kacir. Apalagi sekarang umat Islam datang dengan 30.000 pasukan. Ini membuat orang-orang kafir dari Romawi ini mereka gentar. Akhirnya mereka kabur, kawan-kawan semua. Tidak terjadi perang. Ujian perang Tabuk ini bukan pas momen perangnya, tapi ujiannya adalah pra-perangnya. Orang mau nggak nyumbang, orang mau nggak bersusah payah, orang mau nggak keluar dalam waktu yang sangat panas. Rasulullah setelah memenangkan perang itu mereka kabur, Rasulullah tidak kabur. Rasulullah berdiam di kemah tersebut, membuat tenda selama 20 hari. Jadi saat itu aturannya, kalau memang Anda menang perang, Anda harus tinggal di tempat peperangan tersebut minimal 3 hari. Kalau Anda bisa bertahan 3 hari, tidak ada serangan balasan dan kalian tetap menang, barulah dianggap 1-0 Anda menang. Itulah yang terjadi di zaman dulu, kawan-kawan. Nah, ketika Rasulullah sebelum pulang ke Madinah, Rasulullah pun mengirimkan Khalid bin Walid untuk mengeksekusi beberapa kabilah yang jahat. Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid dengan 420 pasukan kavalerinya ke Dumatul Jandal untuk menangkap Raja Dumatul Jandal. Raja inilah Uqaidir bin Abdul Malik juga dikejar oleh para sahabat agar apa? Agar membalas orang-orang yang sudah zalim. Orang-orang yang kafir dan zalim dan membunuhi duta-duta besar kita, mereka ini perlu dieksekusi mati, kawan-kawan. Jadi umat Islam setelah menang dalam perang Tabuk, orang-orang Romawinya kabur, umat Islam pun terus mengekspansi
dan juga menaklukkan daerah-daerah sekitar yang zalim kepada umat Islam sebelumnya, kawan-kawan. Pelajarannya adalah mentalitas Romawi jatuh akibat akumulasi reputasi umat Islam yang terbangun dalam waktu yang lama. Umat Islam menang terus sehingga membuat apa? Membuat reputasinya makin naik, melambung tinggi, dan orang-orang jadi gentar melihat umat Islam itu, kawan-kawan. Pelajaran lainnya, keberanian mengarungi medan tersulit adalah kemenangan jiwa yang mengalahkan nyali musuh sebelum bertarung. Makanya Rasulullah keluar dari Madinah untuk menunjukkan kami lebih bernyali dibanding kalian orang-orang Romawi. Karena kalau umat Islam tinggal di Madinah dan diserang di dalam kota Madinah, itu akan sangat buruk pada reputasi Islam dan membuat jazirah Arab yang lain bisa murtad lagi, kawan-kawan. Rasulullah siap-siap pulang lagi ke Madinah. Di Madinah ini ternyata ada aja orang munafik yang bermanuver lebih kejam lagi. Mereka pakai cadar dan mereka dalam kerumunan itu mencari kondisi yang sangat lengah. Ketika Rasulullah itu sedang mencari minum di pinggiran kota, di padang pasir itu, Rasulullah dicegat oleh 12 orang untuk dilindungi oleh Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Mereka kabur lagi, kalau enggak Rasulullah bisa ketangkap oleh beberapa orang munafik yang jahat ini. Mereka pakai cadar, di pasukan Rasulullah mereka kabur sebentar pakai cadar untuk membunuh Rasulullah SAW. Bayangkan, itulah akhlak dan keburukan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Nabi Muhammad tahu siapa aja namanya, tapi Nabi Muhammad nggak ngasih tahu ke publik, hanya ngasih tahu ke Hudzaifah bin Yaman. Karena Nabi Muhammad ingin agar umat Islam hari ini belajar mengidentifikasi sendiri karakter-karakter orang-orang munafik. Kalau Rasulullah dipandu oleh wahyu, Rasulullah dikasih tahu, ya Muhammad, ini loh orang-orang yang namanya tercatat sebagai orang munafik. Tapi kita tidak punya wahyu, maka kita perlu memiliki cara sendiri bagaimana mempelajari karakter-karakter orang-orang munafik agar kita tidak terpedaya oleh mereka, kawan-kawan. Lalu ketika sampai ke Madinah ini, Nabi Muhammad barulah didatangi orang-orang yang ngantri ingin beralasan. Ada 20 orang munafik yang berdusta. Alasan macam-macam. Wah, panas, ada masalah keluarga, macam-macam alasannya. Dan Rasulullah menerima seluruhnya. Diberikan pengampunan publik walaupun Rasulullah tahu mereka itu bohong. Rasulullah kan dipandu oleh wahyu. Ini orang bohong, ini orang jujur, Rasulullah bisa tahu. Jadi nggak bisa berbohong di depan Rasulullah SAW. Dan ada orang kafir juga yang menjadi gembongnya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini penjahat yang sangat busuk ya, pikirannya, otaknya ingin musuhi Islam terus. Tapi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, bahkan dia menawarkan, ya Rasulullah, kalau kamu ingin akan saya tebas leher bapak saya yang munafik ini. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Mereka tetap bersahabat, tapi mereka beda akidahnya dan mereka konsisten untuk dalam keyakinan masing-masing, kawan-kawan. Jadi Rasulullah SAW memang sangat leluasa dengan orang-orang yang beralasan. Tapi walaupun kayak gini, ada orang-orang yang kuat keimanannya, mereka bisa bohong, tapi mereka memilih untuk jujur di depan Rasulullah SAW. 3 orang ini ingin ikutan perang tapi ketinggalan sehingga tertinggal jauh dan nggak bisa menyusul, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Abi al-Amri, dan juga Hilal bin Umayyah. Mereka tuh ingin masuk perang, ingin ikut barisan Rasulullah, cuman kejauhan jaraknya sehingga mereka udah ketinggalan, nggak bisa ikut dengan pasukan Rasulullah SAW, kawan-kawan. Pelajarannya adalah ujian berat adalah proses penyaringan para pejuang berani dari pengkhianat juga pengecut sejati. Pengkhianat dan pengecut akan muncul di saat kita jaya, tapi mereka akan kabur di saat kita hancur, kawan-kawan. Pelajaran lain, akhlak Rasul dengan orang-orang munafik mengajari kita satu kaidah penting dalam interaksi, yaitu tidak menghakimi orang lain. Lihatlah orang lain sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jangan menghakimi orang lain, apalagi kalau kita belum terlalu kenal. Orang munafik ini walaupun kita tahu namanya, nggak boleh kita hakimi. Cukup kita saja tahu. Jangan sebarkan ke orang lain, karena itu akan membuat orang lain suudzon, kawan-kawan. Itulah perintah Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak membocorkan siapa saja orang-orang munafik itu. Setelah umat Islam menang ini, bangsa Romawi dan seluruh jazirah makin gentar. Umat Islam makin kokoh, orang-orang kafir Quraisy makin gentar. Putus asanya orang-orang munafik yang muda, dan juga jalur utara menuju Romawi sekarang total dikuasai oleh umat Islam setelah menang dalam perang Yarmuk ini, kawan-kawan. Dalam perang Tabuk ini. Apa yang terjadi setelahnya? Haji pertama Islam. Di bulan Zulhijjah, Rasulullah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin ibadah haji bersama 300 orang muslim. Nah, di sana ada tradisi-tradisi dalam ibadah haji yang perlu dikikis, seperti tawaf dalam keadaan telanjang, macam-macam loh, khomar, perzinahan, berhala-berhala. Itu dibersihkan dalam Fatu Mekah, dan sekarang Abu Bakar disuruh untuk memimpin ibadah umroh dan haji, ngasih tahu ke publik bagaimana cara yang benar dalam umroh dan dalam haji, kawan-kawan. Datanglah Ali bin Abi Thalib
oleh Rasulullah diutus untuk menyampaikan surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah itu adalah surat yang menyatakan tentang baro'nya Rasulullah Islam sekarang sudah tidak mengaku lagi orang-orang kafir yang ada di Madinah. Nah, ini mungkin kita bikin kita salah paham. Apakah orang non-muslim tidak bisa tinggal di daerah kita? Boleh kalau mereka taat pada perjanjian. Tapi ketika mereka berkhianat, ketika mereka menghancurkan negara, apalagi mereka membahayakan, nah mereka harus dihukum. Harus dihukum. Jadi orang-orang kafir Quraisy dikasih waktu 4 bulan untuk mikir. Kalau 4 bulan belum masuk Islam, mereka diusir semuanya. Tidak boleh ada lagi di tanah Mekah. Kenapa? Karena janji Rasulullah SAW tidak boleh ada orang lain selain non-muslim di tanah Mekah ini atau di tanah Madinah ini. Rasulullah sudah memberikan janji itu. Nah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ibadah hajinya ngaco, diperbaiki oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang yang tidak masuk Islam harus diusir setelah 4 bulan dari waktu Fatu Mekah, kawan-kawan. Inilah cerita Rasulullah, perang besar terakhir, walaupun tidak terjadi perangnya, tapi ini penuh dengan persiapan yang sangat matang. Lihat, total perang Rasulullah itu ada 26 atau 27 ghazwah ya. Dan korban selama 9 tahun itu hanya 1018 orang. Bandingkan jumlah ini mungkin kayak gede, tapi bandingkan dengan korban-korban dalam tragedi-tragedi besar dalam perang dunia 2 misalnya. Banyak sekali korban-korban perang, 6 bisa sampai 20-50 juta perang korban dunia 2 itu. Perang dunia 1 6,4 juta. Tapi dalam umat Islam, korban dalam peperangan itu hanya segelintir orang aja. Dalam waktu 9 tahun. Lalu peperangan ini juga memberikan pelajaran tentang moral dan motif kehormatan diri dalam perang. Mengajarkan adab perang dan menjaga kekuatan walaupun harus menempuh jarak 274 mil atau sekitar 1 juta mil persegi. Inilah jarak yang ditempuh oleh para sahabat dalam peperangannya yang sangat jauh sekali. Ini bagiannya peperangan yang pernah ada di zaman Rasulullah, dari mulai perang Badar, Uhud, perang Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Ada 26 sampai 27 perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW langsung. Setelah ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kabilah. Ada kabilah Abdul Qais, ada Syuda, ada Uzra, Thaqif bahkan juga masuk Islam. Kabilah-kabilah ini masuk Islam sehingga terkumpullah 150 sahabat yang baru. Terkumpullah orang-orang ini, orang-orang hebat ini, dan mereka ini siap untuk menyebarkan Islam ke negeri yang lebih jauh lagi, kawan-kawan. Nah, sekarang Rasulullah SAW setelah Islam disebarkan dan Islam juga semakin kuat, orang berbondong-bondong masuk Islam, Rasulullah nggak lupa mengirimkan guru-guru. Khalid bin Walid dikirim ke kabilah Hamdan dengan guru yang mendampinginya Amr bin Hizam dan Ali bin Abi Thalib. Mu'adz bin Jabal dikirim Rasulullah ke Yaman, dan masih banyak kota-kota yang dikirimi oleh Rasulullah. Jadi ini negara baru, tapi sudah memiliki duta besar di berbagai negara di dunia ini. Padahal negaranya masih baru, Rasulullah SAW ini. Sekarang saya akan menjelaskan rangkuman ya sedikit demi sedikit apa saja sih kunci kemenangan selama 19 sesi terakhir ini. Tapi insya Allah akan saya jelaskan setelah jeda berikut ini, kawan-kawan. Ramadan bersama Muda Community. Muda akan mendampingi kamu untuk menyelami sejarah dahsyat Sang Nabi Agung dalam 20 episode serial Muhammad The Leader setiap sore jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Live streaming via Zoom dan YouTube gratis. Kamu suka menulis? Yuk berbagi cerita inspiratif Ramadan dalam Ramadan Story, Creating Impactful Muslim. Kirimkan tulisanmu dengan inspirasi yang paling menarik. Tulisan terpilih akan ditampilkan di media Indozone. Dan tentunya ada bonusnya juga. Open your mind and learn something new. Nantikan program Muda Global Talks yang menghadirkan pengalaman Muslim berbagai negara selama Ramadan. Follow Instagram Muda, biar kamu gak ketinggalan info komunitas. Karena sekarang bukan saatnya soleh sendirian, saatnya soleh bareng-bareng. Setelah saya ikut LDC Travel ini, saya bertemu dengan berbagai macam orang, tapi memiliki visi misi yang besar. Sangat bermanfaat dalam membentuk persepsi kita ke depan, materinya jadi mind blowing banget. Membuka pikiran saya untuk lebih bermanfaat lagi ke depannya, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk umat. Kita bisa belajar bareng mengenai life design kita dari awal. Di sini saya dapat banyak banget pengetahuan tentang bagaimana cara kita berkontribusi, bagaimana life planning kita. Merubah mindset kita
bagaimana cara berpikir kita untuk mengkolaborasikan antara ilmu yang kita punya dengan Al-Quran. Saya agak nyesel juga sih kenapa baru dapat sekarang gitu. Cara pembelajarannya sangat menarik. Mentornya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Kak Elvandi selaku mentor mampu membuat kita untuk selalu berpikir menggunakan logika dan nalar. Dilihat dari backgroundnya, dari lulusan Al-Azhar, kemudian juga Manchester, udah dia terpercaya banget. Jika ibadah itu hanya di masjid, mereka takkan hadir membakar semangat perjuangan. Jika amal itu di rumah saja, mereka tak akan keluar menginspirasi generasi. Jika soleh hanya memperbaiki diri, mereka tak perlu lelah berbagi waktu. Harus sabar membina di tengah kesibukan kerja dan keluarga. Mereka hadir bukan karena mereka sempurna. Mereka berbagi bukan untuk eksistensi diri. Tapi mereka bergerak karena memahami sebuah misi. Misi ibadah di dunia, misi hidup dengan makna, misi menjadi muslim yang berdampak dengan karya. Setelah saya ikut Baik, ikhwani waqti fillah, insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Jadi perang Tabuk ini berhasil membuktikan para sahabat bahwa umat Islam itu tidak gentar di depan musuh dan umat Islam itu selalu mampu memberikan kontribusi di saat-saat yang rumit. Ini adalah salah satu ujian terakhir para sahabat menghadapi musuh yang cukup besar. Jumlahnya memang besar, 30.000 orang pasukan, dan jumlah ini tidak bertemu secara langsung dengan musuh, tapi jumlah ini cukup membuat orang-orang lain gentar. Makanya Rasul mengatakan, nusirtu birrubi masirata syahr. Aku ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memberikan rasa gentar dan rasa takut kepada musuh-musuh Islam sebelum kita datang dalam jarak waktu sebulan. Sebulan sebelum datang, ketika mendengar kita datang, mereka sudah takut duluan sehingga mereka gentar dan mereka kabur. Dan itu adalah kemenangan. Kemenangan yang didapat tanpa perang itu kemenangan yang hebat ya. Kalau memang tanpa perang pun orang lain bisa menyerah dan kalah. Pelajarannya ya kita lihat, sejak awal kehidupan Rasulullah itu sejak kecilnya penuh dengan pembinaan masa kecil dari 0 sampai 12 tahun. Kemenangan masa kecil mengajarkan bahwa masa kecil sang Nabi adalah model pembinaan fisik, mental, budaya yang disiapkan untuk memikul beban berat. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Muhammad ini memulai kehidupan remajanya usia 12 sampai 20 tahun. Ini pelajaran lain bahwa masa remaja Nabi dipenuhi oleh organisasi, bisnis dan militer. Ini semua akan melatih naluri partisipasi dan membentuk kematangan karakter calon pemimpin. Sejak remaja Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Yang lain pelajarannya, di masa muda Rasulullah usia 20 sampai 25. Apa kaidah kepemimpinan? Seorang pemimpin akan hebat menang dengan cara apa? Ketika dia membangun aset kehidupan. Fokus membangun aset kehidupan. Ini adalah fondasi untuk berkontribusi selama sisa kehidupan di masa depan. Semakin kuat kapasitas, semakin besar ruang kontribusinya di masa depan, kawan-kawan. Lalu menikah Rasulullah di usia 25 tahun, fase pernikahan. Pelajarannya kematangan pribadi dengan menikah itu. Kematangan pribadi, kematangan finansial dan pemikiran seorang pemuda adalah syarat kelayakan mendapat pasangan terbaik. Jadi ingin dapat pasangan terbaik, perbaiki diri dan siapkan diri kita, mental kita, finansial kita, lalu juga fisik kita untuk mendapatkan pasangan terbaik. Ini kaidah dari Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad juga secara sosial kuat, secara keluarga kuat, sehingga usia 25-35 tahun itu menjadi pemimpin masyarakat. Pelajarannya adalah pernikahan Nabi dimulai dari kisah cinta, lalu dilanjut dengan proses pendakian perjuangan membangun masyarakat bersama. Jadi kehidupan rumah tangga Nabi bukan hanya mesra-mesraan, bercinta, memadu kasih, hanya romantisme. Pernikahan Nabi adalah pernikahan yang berdasarkan cinta, tapi fokus untuk membangun umat, membangun hal-hal besar, membangun peradaban. Terus Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 37-40 tahun bersemedi, barulah 40 tahun datang wahyu sebagai awal dari perubahan. Nabi Muhammad tapi menyiapkan mental dulu. Kekuatan mental hasil penempaan diri menahun sangat vital diperlukan untuk menghadapi momen yang paling menggetarkan jiwa, yaitu mendapatkan wahyu. Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak kuat mental, ditemui malaikat bisa sakit akalnya, bisa gila itu. Kenapa? Ditemui oleh makhluk yang sangat
membuat orang itu gentar, menakutkan ini makhluk ini. Dan Rasulullah SAW menghadapinya walaupun dengan takut, tapi Rasulullah mampu. Kalau orang biasa itu nggak akan kuat, akan pingsan melihat kayak gini. Pelajaran lainnya, Rasulullah memulai dakwah Islam ketika sudah mendapatkan wahyu itu, memulai ke orang-orang terdekat selama 3 tahun ya, dari tahun 1 bisa sampai tahun 3 bisa. Ini mengajari kita bahwa seorang muslim itu perlu membangun kepercayaan dan berpengaruh, karena ini lebih berharga dibanding 1000 rangkai kalimat, 1000 dalil, 1000 logika. Satu pengaruh itu. Jadi Nabi Muhammad menyebarkan Islam ke orang-orang yang paling berpengaruh dulu, ke orang-orang yang mempercayai pengaruh Nabi Muhammad juga, yaitu Abu Bakar, Ali, Zaid bin Haritha, dan juga istrinya Khadijah binti Khuwailid. Lalu Rasulullah memulai dakwah keluarga pada tahun 1 sampai 3 bi'tsah ya. Dakwah keluarga ini. Kenapa? Karena dakwah itu harus dimulai dari orang-orang terdekat. Semua orang berhak mendapatkan dakwah, tapi prioritasnya dari orang-orang terdekat itu. Orang terdekat inilah yang akan melipat gandakan pahala kita atau menjadi faktor membuat kita bangkrut di akhirat. Karena kita akan dihisab kalau keluarga kita tidak becus juga. Apalagi seorang ayah, seorang ibu, ketika anak-anaknya tidak beriman, maka orang tuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dakwah Rasulullah ke dakwah kaum elit tahun 1 sampai 3 bisa ini. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi ini penting sekali karena daya ubah orang-orang elit berpengaruh menjadi pertimbangan kuat dalam setiap proyek peradaban untuk diprioritaskan. Lalu Nabi Muhammad dakwahnya sudah mulai ke publik tahun 3 bisa ini. Apa pelajarannya? Konten yang baik dengan penyampaian yang baik dan penyuluh yang baik akan menjadi magnet bagi orang-orang baik di masyarakat. Jadi Nabi Muhammad sudah mulai menyebarkan Islam di depan publik dengan konten terbaik, sehingga Islam sudah mulai viral di seantero Mekah saat itu. Lalu umat Islam juga pada tahun 3 sampai 6 Bi'tsah ini mendapatkan ancaman psikologis, intimidasi, pembunuhan bahkan dari beberapa sahabat itu. Sumayyah dan Yasir ini 2 orang syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Termasuk anaknya juga, Ammar bin Yasir, disiksa dengan sangat keji dalam proses penindasan ini oleh Abu Jahal. Jadi umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat di masa-masa ini. Justru disinilah orang-orang itu akan terseleksi. Intimidasi psikologis akan selalu ada dalam hidup dan mustahil mengintervensi diri seseorang jika ia memiliki bunker jiwa untuk melindungi kebahagiaannya. Orang bahagia itu nggak bisa disiksa dengan cara apapun. Kalau dia happy. Tapi orang nggak punya siksaan apapun, hidup nyaman. Kalau nggak bahagia di dalam hatinya, tetap aja dia nggak bahagia. Pelajaran lainnya nanti, Nabi Muhammad setelah itu dilobi oleh orang-orang Quraisy, tapi bertahan. Bayangkan, bertahan di depan lobi-lobi harta duniawi ini. Pelajarannya, tawaran dunia yang haram akan selalu melimpah. Hati-hati, niat awal yang baik itu belum tentu akhirnya baik. Jadi harus dikontrol terus amal-amal kita itu. Karena barangkali tengah perjalanan ada orang-orang yang menawarkan, sebagaimana orang-orang Quraisy, Utsbah bin Rabi'ah menawarkan proyek-proyek duniawi yang sangat menggiurkan bagi seorang laki-laki, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW berdiplomasi lagi melalui orang-orang Quraisy, tapi kuat, memiliki logika, memiliki retorika, sehingga bisa mengalahkan lawan-lawannya. Dan itu kunci kemenangan diplomasi. Nabi Muhammad mengirimkan para sahabatnya untuk hijrah pada tahun 5 Bi'tsah ya. Dan mereka berangkat karena visi dakwah tidak dibatasi oleh satu generasi. Kalau generasi umat Islam ini hancur, barangkali generasi berikutnya, keturunan umat Islam yang ada di Habasyah, bisa melanjutkan Islam. Jadi Islam tidak total benar-benar habis ya. Andaikan kalah saat itu. Itulah pemimpin yang selalu berpikir antisipatif. Lalu kawan-kawan, dari tahun 7 sampai ke 10 bisa ini umat Islam diboikot, diembargo, nggak boleh makan, minum, nggak boleh ada akses logistik juga, sehingga umat Islam selama 3 tahun itu menderita. Umat Islam pun diancam akan didatangi oleh pembunuh bayaran terus setiap malam, sehingga Rasulullah SAW perlu dilindungi oleh kakeknya Abu Thalib, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib selama pemboikotan itu 3 tahun. Dan Nabi Muhammad bertahan. Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib itu meninggal ya. Ya, di akhir dari pemboikotan ini. Kerugian fisik, ekonomi, sosial, bahkan nyawa adalah pajak abadi kepahlawanan dalam dakwah. Jadi kalau Anda berdakwah, semuanya akan menghadapi situasi-situasi sulit yang saya sebutkan tadi. Situasi sulit tersebut. Karena dalam dakwah selalu ada orang-orang yang menentang, kawan-kawan. Setelah itu sang paman meninggal, Abu Thalib, juga istrinya meninggal, wafat. Khadijah dan Nabi Muhammad menghadapi kesedihan yang luar biasa. Berangkat ke Taif bukan dapat hasil mu'alaf baru, tapi ketika pulang itu malah dilempari batu.
Rasulullah pun pernah mendapatkan goncangan. Goncangan dan musibah adalah fakta kehidupan yang harus dihadapi. Maka jangan berharap lepas dari masalah dan musibah, tapi belajar bersikap mengatasi musibah dan masalah tersebut. Karena nggak mungkin kita hilang dari musibah-musibah. Sambil menunggu kawan-kawan, silakan ya kalau ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar ini ya. Lalu kawan-kawan, apalagi nih? Umat Islam mendapatkan tawaran. Rasulullah itu diberikan tawaran oleh malaikat, kalau kamu mau wahai Muhammad, bangsa Taif yang sedang menghina kamu ini kami hancurkan dengan tanah, dengan menimpakan gunung. Tapi Rasulullah nggak mau. Indahum qaumi, mereka ini kaumku, fahum la ya'lamun, mereka ini tidak tahu. Justru saya berharap balla anallahu yukhrija min aslabihim man yuwahhidullah wa la yusyrika bihi syai'a. Justru saya berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari rahim mereka generasi baru yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan nanti terbukti bahwa generasi di Taif itu adalah generasi yang paling kuat di antara yang lain-lain bersama Makkah dan Madinah yang menjaga kedaulatan Islam. Di saat yang lain-lain itu murtad semua kawan-kawan. Kebesaran jiwa pemimpinlah yang membunuh dendam dan benci menjadi harapan, doa dan cinta. Itulah doa-doa Rasulullah terhadap kita semua umatnya, walaupun kita zalim, jahat, tapi Rasulullah tetap baik ke kita. Pelajaran lainnya adalah dakwah Nabi ke kabilah-kabilah Arab yang berhaji. Rasulullah mulai menawarkan Islam ke kabilah-kabilah umroh dan haji yang datang dari berbagai negeri. Kebesaran Islam adalah sebuah ajaran yang harus didukung keluasan dan keluasan jaringan. Luas dan luas mencari persahabatan jaringan. Sehingga umat Islam makin tersebar di mana-mana. Sampai umat Islam kedatangan golongan Khazraj, mereka masuk Islam 6 orang jadi 12 orang jadi 72 orang dan mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengirimkan dai utusan Musa bin Umair untuk sebagai guru, sebagai pengajar dan mengajarkan Islam dengan detail ke orang-orang yang ada di Yathrib itu yang baru masuk Islam. Setiap misi membutuhkan tokoh yang tepat dengan konteks geografi, psikologi dan politik yang tepat. Jadi Rasulullah nggak asal-asalan memilih tokoh yang paling tepat untuk misi diplomatik ini, yaitu Musa bin Umair. Setelah itu ada kemenangan apa lagi? Hijrah. Rasulullah hijrah dengan sangat rapi, dengan sangat sempurna, karena diawali dengan rencana, tahapan eksekusi, tapi diakhiri dengan doa yang tulus dan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa doa, maka rencananya nggak perfect dan akan hancur berantakan. Tapi kalau misalnya hanya punya rencana tapi tidak doa juga, itu nggak cukup juga, karena as-sama la tumtir ad-dhahab. Langit itu tidak menurunkan hujan emas. Kalau Anda ingin kaya, ya kerja keras. Kalau Anda ingin disukai orang, ya berakhlak baik. Kalau Anda ingin punya dapat pahala, ya baca Quran yang lebih banyak lagi. Jadi keberhasilan itu harus benar-benar direncanakan sejak awal, dan di akhirnya Allah yang mempermudah keberhasilan kita kawan-kawan. Nabi Muhammad memulai negara baru di Madinah karena kekuasaan dan politik perlu dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang soleh, berasal dari pemimpin yang relevan menjawab kebutuhan zaman. Sampai saat ini ada pertanyaan kawan-kawan, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya bacakan melalui kolom chat di YouTube ini. Umat Islam lalu mengejar kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan pada tahun 2 Hijriah sehingga meletuslah perang Badar. Apa alasannya? Karena teritori yang dilanggar oleh orang Quraisy adalah penghinaan terhadap wibawa negara dan harus ditanggapi dengan serius. Apalagi orang-orang Quraisy sudah berkali-kali menantang perang sehingga meletuslah perang Badar akibat ulah tangan Quraisy sendiri. Dalam perang Badar umat Islam menang. Ini sudah saya jelaskan, banyak sekali kaidah-kaidah kepemimpinan dari perang Badar yang perlu kita review ulang. Pertarungan dimenangkan oleh ia yang mampu unggul dalam rencana strategi, juga kuat dalam kehendak dan motivasi, enggak asal-asalan perang. Khalid bin Walid pun sama, ketika bergerak itu dikalkulasi dulu dengan sangat detail, baru dia berani bergerak, berani berperang. Kemenangan lainnya dalam perang Uhud nih sekarang. Kekalahan yang tidak mematikan akan menumbuhkan produk kualitas jika disertai proses pembelajaran. Jadi kalau anak kalah, jatuh nggak masalah, bangkit lagi aja, yang penting ada pembelajaran. Itulah yang dijelaskan oleh Ali Imran ayat 137. Lalu bertahan dalam Ahzab. Rasulullah memiliki strategi bertahan dalam perang Ahzab sehingga umat-umat yang lain, Ghatafan dan Quraisy tidak mampu masuk ke dalam kota Madinah. Dari mana? Dari Salman Al-Farisi. Organisasi yang hebat mengadopsi ide-ide kaya dari berbagai sumber sehingga strategi pertarungan selalu mengejutkan lawan, kawan-kawan. Pelajaran lainnya adalah perang Ahzab. Kekuatan sejati adalah konsistensi dalam pekerjaan berat, situasi berat di tengah ancaman musuh yang sangat hebat. Itu ujian dalam perang Ahzab. Ini ada banyak ya, sepertinya tidak mungkin saya sampaikan satu demi satu saking banyaknya ini. Tapi intinya kawan-kawan, setiap langkah Rasulullah SAW itu dalam perang Ahzab, dalam Hudaybiyah,
Semua langkahnya disertai dengan strategi, disertai dengan rahasia, dan inilah yang perlu kita teladani. Kita belajar di Sirah Nabawiyah ini untuk mempelajari pola-pola, karena kalau kejadian yang sama terjadi hari ini, maka kita bisa hati-hati tidak mengulanginya, kawan-kawan. Inilah ya, ini ada 113 slide ya saya bilang tadi. Ini saya skip aja, saya lewat-lewat. Poin yang ingin saya sampaikan terakhir adalah keagungan Islam itu memerlukan kebesaran umatnya. Semakin tinggi sebuah misi, maka umat harus semakin gede posturnya. Kekuatan pemimpin pun makin hebat. Dan kemenangan perjuangannya untuk meyakinkan orang akan kebenarannya. Jadi kalau kita itu menang, maka orang lain akan lebih gampang untuk percaya kepada kita dibanding kalau kita kalah, kere, nggak punya harganya. Orang lain nggak akan ada yang mau percaya kepada umat kaum yang memang lemah. Jadi Islam itu perlu diagungkan agar orang mulai percaya dengan reputasi Islam. Bagi orang yang kayak gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang tulus, ikhlas, dikasih tahu aja udah nurut, ya alhamdulillah. Tapi sebagian besar orang tuh nggak kayak gitu. Orang ingin lihat bukti dulu, baru dia akan klik, akan nerima, akan mengimani apalagi. Itu kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dalam diskusi, saya akan jawab diskusi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan, para Baik sahabat-sahabat, sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara kita Arifah ya. Perilaku munafik seperti apa yang dilakukan oleh para munafik dalam kehidupan Nabi yang bisa menjadi refleksi untuk zaman sekarang? Banyak kawan-kawan. Ada 30 lebih ya poin-poin yang dijelaskan oleh Dr. Gib Sirjani dalam serial sirahnya. Di antaranya orang munafik itu nyinyir ketika umat Islam dapat kebaikan dan menghina ketika umat Islam itu dapat keburukan. Hari ini kita akan melihat fenomena yang sama. Orang munafik itu akan mencari berbagai alasan untuk merasionalisasi perilaku mereka. Bahwa mereka punya banyak alasan ini panas apapun itu agar mereka tidak mau berjuang. Itulah tabiat orang-orang munafik. Mereka pun akan bikin pusat-pusat pertemuan untuk memberikan fitnah kepada umat Islam. Mereka akan rapat, mereka akan cari cara untuk nyinyirin umat Islam dan membuat black campaign. Orang munafik yang lain misalnya, mereka tidak mau ikut perang tapi memprovokasi orang lain untuk perang. Itu orang-orang munafik. Lalu orang munafik misalnya, mereka ini akan mengajak umat Islam agar tidak kokoh dalam perjalanannya. Mereka tidak ikut perang, tapi mereka akan memprovokasi umat Islam agar mereka tidak bergerak dengan semangat. Orang munafik pun kelihatan misalnya ibadahnya nggak semangat, terutama ibadah salat subuh dan salat isya. Tidak mau mereka itu ibadah dengan semangat dan berjamaah. Ada lagi orang-orang munafik misalnya, mereka itu ketika ada kesempatan mereka akan pasti mengingkari perjanjian dalam kesempatan apapun. Bahkan mereka bisa mengkhianati Rasulullah SAW, bahkan akan membunuh Rasulullah SAW. Hati-hati dengan orang munafik seperti ini. Mereka bisa jadi membunuh karir kita, memblack campaign kita, menghina kita, memfitnah kita. Apapun yang mereka lakukan. Kalau ada karakteristik yang sama dengan orang-orang ini, hati-hati. Barangkali mereka munafik. Tapi pelajarannya kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menghukumi orang sebagai munafik tanpa ada dalil yang sangat jelas sekali. Bahkan nggak boleh kita ini menghukum seorang munafik hanya gara-gara apa yang ada di dalam hatinya, karena hanya Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Ada pertanyaan lain dari Akhi Riza ya. Bagaimana membuat pemikiran umat Islam yang saat ini memiliki kapasitas
seperti orang elit yang bisa berkontribusi besar. Kalau ada orang-orang elit muslim, mereka ini tidak mau berkontribusi dalam Islam, banyak sebabnya. Bisa jadi karena mereka belum tersentuh keimanannya, belum merasa butuh, dan mereka tidak ingat akhirat. Jadi kuncinya itu adalah akidah, imannya dulu disentuh. Ada lagi yang berhubungan dengan manajerial, karena dia terlalu sibuk, punya target yang sangat besar, Islam tidak jadi prioritas. Nah, mengetahui sumber masalah seorang elit itu penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa membuka miftah saksiannya, kunci kepribadiannya. Orang elit yang misalnya terlalu sibuk, maka kunci kepribadiannya adalah bagaimana kita bantu dengan tugas-tugas yang ringan dan meningkatkan karir dia akan semangat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendakwahi orang-orang elit. Rasulullah memberikan peran bagi mereka agar mereka merasa berguna. Tapi ada orang-orang elit yang memang tahu mereka berperan, mereka juga bisa jadi penguasa juga, tapi memang di hatinya ada kesombongan. Mereka tidak mau menerima kebenaran sehingga mereka itu terus aja mengikuti hawa nafsunya dan menzolimi Rasulullah SAW. Hari ini implementasinya, kalau Anda melihat ada orang-orang yang terus ingin menzolimi, dia nyinyirin terus, dia juga bikin tempat pertemuan untuk menghina-hina kita, dan dia juga mencari tim untuk mengembosi kita. Percayalah, itu adalah tanda orang-orang munafik yang perlu Anda catat. Mereka pun malas ibadahnya orang munafik ini. Catat orang-orang itu karena tidak layak dijadikan sahabat sejati. Kenal biasa bisa, tapi jadi sahabat sejati itu nggak cocok, kawan-kawan. Gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya nih. Bertanya, kebanyakan menceritakan perang, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Nabi mengelola negara dalam bidang agama, ekonomi, pendidikan, keamanan, kriminal. Ini menarik, bagus dari pertanyaan Dendi ini. Ketika kita mempelajari sirah Nabawiyah, betul, tidak semuanya tentang perang. Rasulullah membangun masjid, Rasulullah membangun ekonomi, Rasulullah membangun pasar, Rasulullah membangun masyarakat yang sehat. Itu perlu dipelajari. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas seluruhnya. Yang sekarang sedang kita pelajari adalah sisi leadership Rasulullah. Dan leadership itu lebih banyaknya dalam peperangan, kawan-kawan. Karena dalam hal yang lain Rasulullah banyak mendelegasikan. Rasulullah tidak mengajarkan setiap sahabat hal-hal teknis, hal-hal detail, enggak. Rasulullah mendelegasikan fungsi itu ke para sahabat yang lain. Tapi memang saya akui, perlu ada kajian yang komprehensif di bidang-bidang yang lain. Bagaimana cara komunikasi Rasul, bagaimana Rasulullah sebagai seorang guru, bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang sahabat, itu perlu dikaji. Nggak cukup hanya kajian ini, tapi kajian ini fokus pada sisi leadership Rasulullah, khususnya dalam momen-momen yang genting, yaitu saat perang, kawan-kawan. Tapi memang ini tanggung jawab kita semua untuk membedah Rasulullah dalam berbagai aspeknya ya. Silakan, ada yang lain, pertanyaan yang lain? Ini ada pertanyaan baru masuk ya dari Ahiriza nih. Apakah kita akan membuat serial-serial yang lain, misalnya Rasulullah the Husband, Rasulullah the Great Communicator, Rasulullah the Great Negotiator? Insya Allah kita punya cita-cita besar untuk membahas sirah Nabawiyah dari berbagai perspektif dengan detail. Oleh karena itu kami dari Muda Community meminta bantuan Anda semua, meminta partisipasi, meminta support, meminta juga loyalitas Anda semua untuk bergerak dengan kami, dengan Inspirasi Nabi Community dan Muda Community untuk mengembangkan program-program ini. Kita ingin membahas Rasulullah dengan sangat detail,
Bahkan kalau perlu divisualisasikan dalam bentuk infografi para sahabatnya, kisah-kisah perangnya, kisah mengajarnya, kisah diplomasinya, dalam bentuk komik, dalam bentuk animasi. Rasulullah tidak ada dalam bentuk gambar, tapi fenomenanya bisa kita jelaskan dengan cara yang sangat cerdas. Karena kita butuh menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai teladan yang kita presentasikan di depan publik global, di depan manusia yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Rasulullah tersimpan kisah agungnya di buku-buku yang tebal, yang berbahasa Arab, yang tertutup debu di perpustakaan yang sangat besar. Saatnya Rasulullah ini kita bawa ke tengah masyarakat, kita populerkan, kita kampanyekan agar umat Islam terbiasa dengan seluruh langkah Rasulullah sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai ayah, sebagai anak juga, sebagai saudara, sebagai panglima perang, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ahli strategi. Seluruhnya perlu kita bahas agar kita memiliki pemahaman komprehensif tentang Rasulullah SAW. Dan inilah salah satu introduction ya, membahas sirah nabawiyah dalam sisi leadership. Insya Allah ke depan akan ada seri-seri yang lain kalau misalnya kita memiliki kesempatan, usia, rezekinya, dan juga memiliki tim yang kuat insya Allah. Kawan-kawan semua, insya Allah kita akan menutup acara ini di sesi ke-20 besok tentang perpisahan sang Nabi. Saya kira kita sudah membahas hampir seluruh aspek dalam sirah nabawiyah ya, walaupun tidak detail karena tidak mungkin kita membahas dengan detail dalam waktu 20 episode. Itu pun per episodenya hanya 1,5 jam alias 30 jam ya 20 episode ini. Sirah nabawiyah ini 100 episode pun tidak cukup saking detailnya. Tapi karena kita ingin fokus pada sisi leadership, maka ini yang diulas. Mudah-mudahan di tema yang lain kita akan lebih mengulas sisi-sisi yang detail dalam sisi yang lain kawan-kawan. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi dalam serial terakhir tentang perpisahan sang Nabi. Jangan lupa kawan-kawan tetap konsisten, tetap datang, dan di sesi terakhir ini insya Allah kita akan menutupnya dengan inspirasi yang lebih agung lagi dari semua yang pernah kita kaji. Nantikan besok kajiannya insya Allah tentang perpisahan sang Nabi, serial Muhammad The Leader bersama Muda Community. Jazakumullah khairan katsira, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama Muda Community. Muda akan mendampingi kamu untuk menyelami sejarah dahsyat Sang Nabi Agung dalam 20 episode serial Muhammad The Leader setiap sore jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Live streaming via Zoom dan YouTube gratis. Kamu suka menulis? Yuk berbagi cerita inspiratif Ramadan dalam Ramadan Story Creating Impactful Muslim. Kirimkan tulisanmu dengan inspirasi yang paling menarik. Tulisan terpilih akan ditampilkan di media Indozone. Dan tentunya ada bonusnya juga. Open your mind and learn something new. Nantikan program Muda Global Talks yang menghadirkan pengalaman Muslim berbagai negara selama Ramadan. Follow Instagram Muda biar kamu gak ketinggalan info komunitas. Karena sekarang bukan saatnya soleh sendirian, saatnya soleh bareng-bareng.